Kematian George Floyd oleh polisi di Minneapolis membuat jutaan warga dunia geram karena masih adanya diskriminasi rasial di era ini. Insiden tersebut memperlihatkan betapa buruknya rasisme dan tindak kekerasan terhadap orang berkulit hitam masih sering terjadi di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Di negara ini, banyak korban dari diskriminasi rasial merupakan saudara kita dari timur. Seringkali, film dan televisi memunculkan karakter-karakter orang timur dengan peran yang secara tidak langsung menyudutkan ras mereka. Bila menengok ke belakang, selepas Orba mulai banyak film Indonesia yang mengambil latar belakang Indonesia Timur. Beberapa di antaranya adalah Denias Senandung di Atas Awan, Lost in Papua, Di Timur Matahari, Tanah Mama, dan lain sebagainya. Dari beberapa studi tentang representasi orang timur di film, tergambar kesimpulan yang masih kurang menggembirakan. Menurut studi, film Denias Senandung di Atas Awan menggambarkan bahwa anak-anak Papua dalam film diposisikan sebagai orang lain. Orang Papua masih dianggap bukan bagian dari manusia. Masih sangat kuat stereotip tentang anak Papua yang primitif, bodoh, dan suka berkelahi. Sebuah anggapan yang tidak jauh berbeda dengan pandangan lama seperti khas kolonial yang menganggap yang dijajah perlu dijadikan beradab seperti yang menjajah. Selain itu, studi atas film Lost in Papua menegaskan representasi orang Papua yang identik dengan tindak kekerasan. Penggambaran kekerasan itu ada dalam dua wujud, kekerasan fisik dan seksual, yakni mulai dari kanibalisme hingga posaan. Sementara itu, di televisi, dulu pernah ada sitkom berjudul Keluarga Minus. Menurut studi serupa, apa yang digambarkan dalam sitkom tidak hanya sebagai praktik eksploitasi stereotip terhadap orang timur. Eksploitasi terhadap orang timur melalui kelucuan-kelucuan dari para karakter di sitkom. Kelucuan tersebut digambarkan melalui citra sikap primitif dan keyakinan terhadap animisme oleh para pemainnya. Kedua hal tersebut seolah dijadikan bahan lelucon yang menghibur. Secara tidak sadar, kelucuan yang rasis tersebut melanggengkan stigma terhadap orang timur. Bila dilihat dari kacamata kolonialisme, hal tersebut tidak ubahnya seperti orang-orang Belanda pada masa penjajahan. Belanda kerap membuat semacam agenda hiburan yang mempergunakan orang lokal, salah satunya adalah panjat pinang, yang mana menyaksikan tingkah konyol masyarakat jajahan yang berebut hadiah adalah hiburan bagi bangsawan Belanda. Gambaran-gambaran seperti itulah yang menegaskan bahwa representasi orang timur di film dan televisi bukanlah sesuatu yang menyehatkan bagi nalar. Tontonan macam itu akan sangat mungkin melanggengkan cara pandang stigmatis terhadap orang timur. Jadi, apakah semua tontonan mengenai orang timur tersebut benar-benar cerminan realita? Atau hanya konstruksi imajinasi belaka? Lalu, apa tujuannya?